Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, salam agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Jelah Baget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan sebuah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 8 ayat 24. Nah sebelumnya, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Video ini Bapak Ibu kita khususkan kepada mereka yang masih mencari kebenaran, mencari jalan keselamatan. Satu hari kita melihat saudara-saudara kita dari seberang datang kepada Tuhan 5 kali, mencari jalan Shiratal Mustaqim 5 kali dalam sehari semalam. Nah saudara, di dalam Injil Yohanes 8 ayat 24 di sini dikatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudaraku, kita melihat hari-hari ini bagaimana saudara, tetangga, sahabat, kerabat kita yang hari-hari ini mereka menghina, mengolok-ngolok iman kekristenan, termasuk mereka mengolok Adonai Yesus HaMashiach. Setiap hari tanpa kecuali olokan mereka itu selalu menjurus kepada Adonai Yesus HaMashiach. Maka mereka tidak tahu kemana Yesua pergi. Ketika Yesua berkata, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak memahami dan tidak mengerti apa maksud Adonai Yesus HaMashiach berkata seperti itu kepada orang Yahudi. Malah ada yang menuduh mereka, kemana dia pergi? Apa yang dia katakan? Apakah dia ingin bunuh diri? Ini yang dikatakan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Begitulah kira-kira saudara, hari-hari ini kita melihat, kita menjumpai saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini masih mengolok-ngolok iman kekristenan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana pribadi Adonai Yesus HaMashiach. Di dalam hati dan pikiran mereka sudah tertanam doktrin kebencian, ya, kebencian, iri hati, sakit hati, dengki terhadap iman kekristenan, sehingga mereka, orang-orang itu sampai detik ini Bapak Ibu masih menghina iman kekristenan. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita beritakan, kita sehebat apapun cerita kita, sehebat apapun penggambaran kita terhadap iman, terhadap mereka, sehebat apapun penginjilan kita terhadap mereka, saudara, bila masih saja mereka mengeraskan hati dan pikiran mereka, pendengaran mereka, sampai detik ini mereka tidak akan tahu siapa itu pribadi Adonai Yesus HaMashiach. Bukankah kita juga dulu sama seperti mereka? Kita juga dulu sebelum percaya kepada Yesus HaMashiach sama. Kita adalah para pengolok, para pencemooh. Tetapi kita beruntung ketika hati kita buka, pikiran, dan kita memberikan pendengaran kita terhadap firman, maka firman itu yang akan mengubah kita. Baru kita memahami, kita menyadari bahwa Yesus HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat yang lain dikatakan, Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Dan dalam Alkitab tertulis dengan jelas, kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat dia yang mengutus aku. Kalau engkau menerima aku, maka engkau menerima dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi banyak tidak memahami, tidak mengerti siapa itu Yesus HaMashiach. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus HaMashiach secara daging. Tetapi mereka tidak bisa melihat Yesus HaMashiach secara roh.
Inilah yang terjadi di bangsa dan negara Indonesia, di mana banyak orang tidak bisa melihat keilahian daripada Adonai Yeshua HaMashiach. Yang mereka lihat dan mereka pertanyakan selalu adalah kemanusiaannya. Itu pun tidak semua, ya. Itu pun mengenai kemanusiaannya mereka tidak bisa melihat secara detail. Karena kemanusiaan Yeshua HaMashiach berbeda sekali dengan kemanusiaan kita di saat kita lahir atau hadir di muka bumi ini. Yeshua lahir dan Yeshua hadir ke muka bumi ini itu berbeda dengan kita hadir dan kita lahir di muka bumi ini. Kalau kita lahir karena hasil hubungan orang tua. Kalau Yeshua lahir, Yeshua ada di muka bumi ini karena kuasa Ruach HaKodes, firman yang menjadi manusia yang sempurna. Dan inilah yang tidak bisa dilihat oleh saudara-saudara kita dari seberang mengenai firman yang dikandung oleh Maria, seorang perempuan yang penuh dengan hope, seorang perempuan yang tidak cacat jasmani dan tidak cacat rohani, perempuan yang sangat suci. Dia mengandung kuasa Ruach HaKodes. Maka tidak ada satu manusia pun yang menemukan kesalahan, dosa, dan cacat pada diri Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena dia adalah firman yang nuzul dalam bentuk manusia yang sempurna. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, yang dikatakan Immanuel, Elohim di dalam kita, atau Elohim menyertai kita, Bapak Ibu. Dialah itu Yeshua HaMashiach. Sekarang kita akan melihat bagaimana kata Injil Yohanes 8 ayat yang ke-21. Maka Yeshua berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia membunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Bapak Ibu, kenapa Yeshua ditolak? Karena Yeshua bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga. Maka dia membawa hal-hal surga ke dunia ini agar orang bisa merasakan bagaimana surga itu. Tidak boleh orang berdosa masuk surga. Maka Yeshua hadir untuk memisahkan kita dari dosa itu. Maka kita jangan lagi melakukan dosa dan dekat-dekat dengan dosa. Hari-hari ini kita lihat juga begitu, saudara. Mereka tidak bisa menerima kita karena kita bukan lagi bagian daripada dunia ini. Ketika saudara dan saya percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, seketika itu juga saudara kita bukan lagi bagian daripada dunia. Bahkan kita ini adalah musuhnya dunia. Kita dibenci, kita dihina, dicemooh, dicaci maki, diolok-olok, ditertawakan. Kenapa? Karena kita tidak lagi berteman dengan dunia. Karena kita lagi tidak bersahabat dengan dunia. Karena kita bukan lagi bagian daripada dunia, tapi kita adalah bagian daripada Tuhan. Kita berasal dari Tuhan, kita berasal dari atas. Maka dunia tidak bisa menerima kita karena kita adalah lawannya, saudara. Nah, kita lawannya. Saudara lihat betapa banyak pengikut-pengikut HaMashiach hari-hari ini ditolak, dicemooh, dicaci maki, dihina, ditertawakan, diolok-olok. Saudara harus bangga karena itu semua sudah tertulis dalam Alkitab. Sehingga ketika kita mengalami hal itu, maka tergenapilah apa yang tertulis dalam Alkitab. Maka saudara dan saya harus berbangga bagaimana iman kekristenan itu tertulis semuanya dan dialami semuanya oleh para pengikutnya, oleh orang-orang yang beriman bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Kita melihat ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa akulah dia ini? Akulah. Maka Yeshua HaMashiach, Bapak Ibu, atau Yesus Kristus,
itu Yahweh yang menyelamatkan. Ya, sekali lagi, Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, Yahweh yang menyelamatkan. Kalau kita tidak percaya bahwa Yeshua adalah Yahweh yang menyelamatkan, maka kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Haleluya, bersyukur, berbahagia, dan bersuka cita ketika kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dari mana kita dipilih? Dari dunia ini. Dari sekian juta umat dunia, dari sekian miliar orang di dunia ini, kita adalah salah satu orang-orang pilihan Tuhan. Mulut kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati kita percaya, dan anggota tubuh kita melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yeshua kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?" Hari ini Bapak Ibu, kita mendengar dengan telinga kita, kita melihat dengan mata kita di media sosial, orang-orang di sekitar kita bertanya tentang iman kita. Siapa Yeshua HaMashiach? Kenapa aku harus mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah Dia seorang manusia seperti kami? Bukankah Dia itu dilahirkan, Dia netek? Sebagainya hal-hal duniawi mereka tanyakan. Itu Bapak Ibu karena mereka tidak bisa melihat keilahian daripada Adonai Yesus HaMashiach. Dikarenakan doktrin tadi ya Bapak Ibu ya, doktrin tadi. Akhirnya dengan pengakuan mulut, bibir, lidah kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita dicemooh juga Bapak Ibu, sebagaimana Yesus dicemooh. Maka Yesus berkata, "Apa gunanya lagi aku berbicara denganmu?" Bapak Ibu, ketika kita ditolak, dihina, dicemooh di saat kita melakukan penginjilan, kalau kata ayat yang lain, ya kebaskan debu yang ada di telapak kakimu, yang ada di sandalmu, dan pergi ke daerah lain. Tidak ada gunanya lagi kita berbicara dengan orang yang mengeraskan hati. Ingat, waktu ini seolah-olah semakin singkat. Saudara bisa merasakan hari-hari ini waktu semakin singkat, sangat singkat dan sangat singkat. Baru kemarin kita beribadah, besok kita ibadah lagi. Baru kemarin kita berkumpul dengan saudara seiman, besok kita sudah berkumpul lagi. Waktu ini kita seolah-olah kejar-kejaran dengan waktu, saudara. Jangan pernah membiarkan waktu terbuang percuma, saudara. Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Kuasa kegelapan hari-hari ini juga begitu cepat dia berlari mengejar jiwa-jiwa, saudara. Kita jangan kalah dengan kuasa kegelapan, kuasa si jahat. Apapun keadaannya, apapun situasinya, dalam keadaan apapun, Injil kita harus beritakan. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepadamu. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah menginginkan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara, aku lihat seolah-olah ketika kita melihat ayat ini, di mana kita tidak bisa memahami ayat dengan alam roh. Secara roh kita hanya bisa memahami secara daging, seolah-olah Yeshua sama seperti kita. Ya, Dia berbicara tentang Bapa, padahal Dia lagi mengajarkan kita. Dia tidak ingin, firman tidak ingin kita jatuh dalam dosa, dan firman tidak ingin kita binasa, dan firman tidak ingin kita masuk dalam neraka, Bapak Ibu. Maka Dia rela menjadi daging. Dia tercabik-cabik karena kita. Karena kesalahan kita, diolok, dihina, dicemooh, dicaci maki. Bahkan Dia berkata, seandainya nanti waktunya, saatnya telah tiba, kamu baru memahami, kamu baru mengerti bahwa akulah Dia. Maka saudara, di saat di Bukit Golgota, ketika Yesus HaMashiach selesai tugasnya sebagai manusia, dalam wujud manusia maksud saya, maka orang-orang pada waktu itu, khususnya prajurit-prajurit dan orang-orang Yahudi, baru mereka terkaget-kaget, mereka terkejut, tidak bisa berbuat apapun.
Bahkan mereka minta ampun dan banyak sekali orang yang bertobat, percaya bahwa dia adalah putra Elohim. Baik saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, pastikan diri saudara berada dalam firman. Jangan pernah keluar dari firman, apalagi saudara menyangkal firman. Hari-hari ini adalah detik-detik kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Jangan sampai dia datang yang kedua kali, kita tidak punya iman. Dia tidak dapat iman, tidak didapati iman pada diri orang-orang yang mengaku agama Kristen. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Mashiach. Salam Aki. Aku kebarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara untuk Habaget. Terus dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.